Dia diem aja dari awal masuk sekolah. Nggak pernah senyum, nggak pernah ngomong. Bahkan gurunya aja belum pernah dengar suaranya. Tapi sejak dia pindah ke kelas kami, satu persatu anak-anak yang ngebully dia mulai hilang. Ada yang jatuh dari tangga. Ada yang tiba-tiba koma. Dan yang paling bikin merinding, satu anak ditemukan gak sadar di ruang UKS, matanya terbuka lebar, tapi jiwanya kayak udah gak di situ. Siapa sebenarnya dia? Hari Senin pagi, suasana sekolah masih sama aja. Ribut, rame, penuh celotehan anak-anak yang kalau udah ketemu temen, langsung lupa sama waktu. Di depan kelas, beberapa anak main lempar-lempar botol minum, yang lain rebutan colokan buat ngecas HP. Sisanya cuma duduk sambil ngegosip soal siapa yang lagi deket sama siapa. Dunia remaja memang begitu, dipenuhi hal-hal kecil yang buat mereka terasa penting banget. Jam pelajaran belum dimulai, tapi suara gaduh udah kayak pasar malam. Sampai akhirnya pintu kelas dibuka. Bu Rina, wali kelas 10B, masuk sambil membawa seorang anak laki-laki yang belum pernah siapapun lihat sebelumnya. Anak-anak, tenang sebentar. Ibu mau kenalin teman baru kalian. Namanya Abel. Dia pindahan dari luar kota. Mulai hari ini dia akan belajar bersama kalian di kelas ini ya. Seketika kelas jadi lebih tenang, walau cuma sebentar. Anak-anak langsung mengamati Abel dari atas sampai bawah, kayak lagi menilai sesuatu yang baru. Abel berdiri diam di samping Bu Rina. Matanya lurus ke depan, wajahnya datar, dan yang paling mencolok, dia nggak ngomong apa-apa. Biasanya kalau anak baru dikenalin, mereka bakal bilang halo atau salam kenal. Tapi Abel diam aja, kayak patung. Wajahnya tegas, kulitnya sawo matang cenderung gelap, rambutnya sedikit ikal dan rapi. Tapi bukan itu yang bikin suasana jadi agak kikuk. Ada aura tenang tapi berat yang ngelilingin dia. Bukan seram tapi juga bukan biasa. Bu Rina ngelirik ke Abel nunggu dia ngomong. Tapi Abel tetap diam. Mungkin karena gugup, atau emang anaknya tertutup, nggak ada yang tahu. Bu Rina akhirnya nyerah dan berkata, "Oke Abel, kamu bisa duduk di belakang. Sebelah Randy ya." Abel jalan pelan ke bangkunya. Suaranya hampir nggak terdengar. Sementara itu, bisik-bisik mulai terdengar di antara murid-murid. "Dia nggak ngomong ya? Dari mana sih? Kayak cuek banget deh." Ada juga yang mulai kasih komentar nyeleneh. "Serem juga tuh anak." Matanya tajam banget, celetuk salah satu anak pelan tapi cukup buat didengar temannya. Beberapa dari mereka ketawa kecil. Randy, yang duduk di sebelah tempat duduk Abel, cuma ngangguk sopan pas Abel duduk, tapi nggak berani ngajak ngobrol. Ada sesuatu dari anak itu yang bikin orang mikir 2 kali sebelum buka suara. Jam pelajaran mulai. Tapi pikiran anak-anak masih belum lepas dari sosok Abel. Saat guru sedang menerangkan, ada beberapa yang diam-diam nyorot Abel dari samping. Dia tetap sama, duduk tegak, sesekali mencatat, tapi tak sekalipun bicara. Bahkan waktu guru nanya hal-hal umum di kelas, Abel gak pernah tunjuk tangan. Tapi anehnya, setiap guru selesai nerangin, Abel kayak udah ngerti semuanya. Tugas-tugasnya rapi, jawabannya benar, tulisannya bagus. Bukan anak malas, tapi juga bukan anak yang suka cari perhatian. Waktu istirahat tiba, hampir semua anak keluar kelas. Abel tetap di tempatnya, cuma duduk, buka bekal sendiri, makan pelan-pelan. Beberapa anak mulai mendekat, pura-pura lewat sambil ngelirik. "Gak punya temen tuh," bisik salah satu anak. "Cuek amat, kayak gak butuh siapa-siapa," sahut yang lain sambil cekikikan. Abel mendengar, tapi gak merespons. Tatapannya lurus ke depan, seperti biasa. Wajahnya tetap datar, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Bukan marah, bukan sedih. Tapi lebih ke kosong. Seolah dia udah terbiasa dilihat kayak gitu. Atau mungkin udah terlalu sering. Hari itu gak ada yang mau duduk dekat Abel. Bahkan Randy, walaupun sebelahan, lebih memilih main keluar kelas. Beberapa anak udah mulai memberi julukan. Si pendiam, si patung, bahkan arwah duduk lucu-lucuan yang mungkin mereka anggap bercanda. Tapi entah gimana,
Terasa jahat kalau dilihat dari sisi Abel. Namun tetap, Abel tidak marah, tidak menanggapi, tidak pernah mengadu, tidak pernah membalas. Dan justru disitulah semua mulai salah paham. Karena orang kadang lupa, diam bukan berarti lemah. Tidak bicara bukan berarti tidak merasa. Dan mereka yang terlihat tenang, belum tentu tidak menyimpan badai. Minggu pertama Abel di kelas itu, ditutup dengan tawa anak-anak yang masih menganggap semua bisa dijadikan candaan. Tapi diam-diam, satu persatu mulai merasakan hal aneh. Ada yang sering mimpi buruk, ada yang melihat bayangan di lorong sekolah, ada yang mulai merasa diawasi, dan semuanya dimulai dari saat mereka menertawakan seseorang yang belum mereka kenal. 3 hari setelah Abel resmi masuk kelas 10B, kejadian pertama yang bikin satu sekolah heboh terjadi. Pagi itu, suasana sekolah seperti biasa, ramai oleh suara anak-anak bercanda. Fikri, salah satu anak paling usil di sekolah, sejak awal memang sudah menaruh perhatian ke Abel. Bukan perhatian baik, tapi perhatian yang penuh rasa ingin tahu, bercampur iseng. Fikri selalu menganggap anak baru sebagai target empuk untuk bahan bercandaan, apalagi kalau anak itu pendiam dan tidak membalas. Baginya, itu seperti undangan terbuka untuk menunjukkan bahwa dia raja bercanda di sekolah. Hari itu, saat jam istirahat, Fikri memanggil beberapa temannya. Mereka berdiri di ujung tangga lantai 2 sambil menunggu Abel lewat. Saat Abel berjalan pelan menuju kantin, Fikri sengaja menaruh kaki di jalannya. Abel berhenti, memandang sebentar, lalu melangkah menghindar tanpa berkata apapun. Teman-teman Fikri tertawa kecil. Bro, lu jangan diem aja dong. Ngomong kek, masa udah 3 hari di sini belum ngeluarin suara? Ejek Fikri sambil sedikit mendorong bahu Abel. Abel hanya menatap sebentar, matanya dalam, lalu berjalan lagi tanpa komentar. Fikri tersenyum puas, merasa menang. Tapi beberapa menit kemudian, kejadian itu berubah jadi hal yang tidak ada yang bisa tertawa lagi. Saat Fikri kembali ke tangga yang sama, entah kenapa kakinya seperti terpeleset. Tidak ada air, tidak ada yang menyenggol. Tapi dia terjatuh cukup keras, berguling sampai anak-anak yang melihat langsung panik. Suara tubuhnya menghantam anak tangga terdengar jelas, membuat semua yang ada di dekat situ terdiam. Untungnya dia tidak pingsan, tapi tangannya terkilir parah, membuatnya kesakitan sampai harus dibawa ke UKS dan kemudian ke rumah sakit. Beberapa temannya bersumpah melihat Fikri seperti kehilangan keseimbangan tiba-tiba, seolah ada yang menarik dari belakang. Salah satu dari mereka bahkan bilang, "Tadi gue lihat Abel berdiri di ujung koridor. Dia cuma liatin doang. Tapi rasanya kayak, entah, aneh aja." Kejadian itu belum selesai jadi bahan pembicaraan, tiba-tiba hal lain menyusul di hari berikutnya. Bella, salah satu siswi populer yang terkenal aktif di media sosial, memutuskan untuk ikut-ikutan bercanda soal Abel. Malam sebelumnya, dia mengunggah foto candid Abel yang sedang menunduk di kelas dengan caption, "Anak hantu baru mendarat." Banyak yang membalas story itu dengan emoji ketawa, dan Bella merasa itu cuma hiburan kecil. Tapi keesokan paginya, saat pelajaran sedang berlangsung, Bella tiba-tiba terdiam di bangkunya. Wajahnya pucat, matanya terlihat kosong. Guru yang menyadari hal itu segera menghampiri, dan seketika Bella jatuh pingsan di meja. Kelas langsung panik. Bella dibawa ke UKS, namun saat dia mulai siuman, matanya tetap terbuka lebar dan air matanya menetes perlahan. Suaranya gemetar saat dia berkata, Maaf, Abel?" Sebelum kembali terdiam, berita itu cepat menyebar di sekolah. 2 anak yang pernah mengganggu Abel dalam 2 hari berturut-turut mengalami kejadian yang aneh dan sulit dijelaskan. Sebagian mulai percaya ini hanya kebetulan, tapi sebagian lagi mulai menghindari Abel, bahkan menahan napas setiap dia lewat, seperti takut membuatnya tersinggung. Abel sendiri tetap seperti biasa.
Diam, duduk di bangkunya, mengerjakan tugas dan makan bekal sendiri. Tidak ada perubahan ekspresi, tidak ada tanda-tanda dia menikmati atau membenci apa yang terjadi. Seolah kejadian-kejadian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Namun di balik ketenangan itu, beberapa anak mulai merasa gelisah. Randy yang duduk di sebelahnya mulai bertanya-tanya. Dia memang tidak pernah mengganggu Abel, tapi kini dia penasaran. Bagaimana bisa dua orang yang mengusiknya mengalami hal aneh dalam waktu singkat? Apakah memang kebetulan? Atau ada sesuatu yang Abel bawa bersamanya ke sekolah ini? Hari itu, saat lonceng pulang berbunyi, banyak yang memilih pulang cepat. Lorong sekolah terasa lebih lengang dari biasanya. Namun di ujung lorong, Randy sempat melihat Abel berdiri diam menghadap jendela, menatap halaman sekolah yang mulai sepi. Tatapannya kosong, tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat Randy yakin anak ini menyimpan cerita yang lebih besar dari sekadar pindahan biasa. Dan dari situ, desas-desus mulai beredar. Katanya Abel bukan anak biasa. Katanya dia membawa penjaga dari kampung halamannya. Katanya setiap orang yang berniat jahat padanya akan menerima balasan tanpa dia harus menggerakkan satu jari pun. Tidak ada yang tahu mana yang benar, mana yang hanya rumor. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani sembarangan bercanda di dekat Abel. Walau diam, kehadirannya mulai mengubah suasana sekolah. Sedikit demi sedikit. Sejak kejadian yang menimpa Fikri dan Bella, suasana kelas 10B berubah. Tidak ada lagi yang berani sengaja mengusik Abel. Bahkan anak-anak yang biasanya suka ribut kini memilih untuk diam ketika dia lewat. Tapi di antara semua murid, hanya Randy yang mulai merasa semakin penasaran. Bukan karena dia tidak takut. Justru karena dia merasa ada sesuatu di balik tatapan kosong Abel. Sesuatu yang seperti menunggu untuk diceritakan. Hari itu hujan turun sejak pagi. Jam terakhir pelajaran dibatalkan karena guru yang mengajar tidak hadir. Satu persatu murid pulang lebih awal, kecuali Randy yang menunggu hujan reda di kelas. Dia melihat Abel masih duduk di bangkunya, menulis sesuatu di buku catatan. "Bel, lo nggak pulang?" tanya Randy, mencoba memecah keheningan. Abel tidak langsung menjawab. Dia menutup bukunya, menatap sebentar, lalu kembali menunduk. Randy menarik napas, lalu duduk lagi di kursinya. "Lo tahu nggak, sejak lo masuk banyak yang ngomongin lo. Tapi gue rasa itu nggak adil. Mereka nggak kenal lu, tapi udah ngecap macem-macem." Abel akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi jelas. "Itu bukan hal baru buat aku." Randy terkejut. "Oh, jadi lu bisa ngomong?" Abel tersenyum tipis, tapi tatapan matanya tetap dalam. "Bisa, aku cuma memilih untuk diam." Keheningan kembali menyelimuti ruang kelas, hanya suara hujan yang terdengar. Randy menunggu, berharap Abel melanjutkan. "Aku pindah ke sini bukan karena mau. Aku dipaksa. Ada sesuatu di tempat asal aku yang buat keluarga harus pindah. Dan ada hal-hal yang gak bisa aku jelasin ke semua orang." Ujar Abel, kali ini menatap lurus ke arah Randy. "Apa itu ada hubungannya sama Fikri dan Bella?" tanya Randy hati-hati. Abel tidak menjawab langsung. Dia menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku nggak pernah minta mereka diganggu. Aku nggak pernah ingin ada yang celaka. Tapi, di tempat aku dulu, orang tua kami percaya. Kalau seseorang disakiti tanpa alasan, alam akan membalas sendiri. Aku cuma jadi bagian dari itu." Randy merinding. Kata-kata Abel sederhana, tapi terasa berat. Dia tidak bisa memastikan apakah itu cuma kepercayaan kampung Abel atau benar-benar nyata. "Tapi, kenapa lo nggak pernah cerita? Biar orang ngerti dan nggak salah paham," tanya Randy lagi. Abel tersenyum samar. "Kalau aku cerita, mereka nggak akan percaya. Dan mungkin malah akan menertawakan." Randy terdiam. Dia mulai mengerti kenapa Abel memilih untuk menutup diri.
Kadang orang yang pendiam bukan karena sombong, tapi karena terlalu sering disalahpahami. Saat hujan mulai reda, Abel berdiri dan memanggul tasnya. "Rendi, kalau suatu saat ada yang ganggu kamu, jangan lawan dengan cara yang sama. Kadang diam adalah perlawanan terbaik, karena diam bukan berarti kalah." Kalimat itu terngiang di kepala Randy, bahkan setelah mereka berpisah di gerbang sekolah. Dia sadar, anak baru yang semua orang anggap menyeramkan itu sebenarnya sedang mengajarkan pelajaran yang jarang dimengerti orang, bahwa membalas keburukan dengan keburukan hanya akan membuat lingkaran itu terus berputar. Namun malam itu, Randy bermimpi aneh. Dia melihat sosok anak kecil berlari di tengah hutan gelap, dikejar oleh beberapa orang. Anak itu jatuh, lalu menatap ke arah Randy sambil berkata, "Tolong aku." Sebelum bayangan hitam menutup pandangan, Randy terbangun dengan keringat dingin. Dan di kepalanya, satu pertanyaan mulai tumbuh. Siapa sebenarnya Abel? Dan apa yang dia bawa bersamanya ke sekolah ini? Kejadian-kejadian aneh yang menimpa anak-anak yang pernah mengganggu Abel membuat suasana kelas semakin tegang. Tidak ada yang berani memanggilnya dengan julukan aneh lagi, apalagi menyentuh barang-barangnya. Namun satu orang belum berubah, Aldi. Aldi adalah anak yang merasa dirinya tidak pernah kalah dalam urusan adu mulut atau adu fisik. Dia menganggap cerita-cerita tentang Abel hanya bualan yang dibesar-besarkan. "Ah, itu mah kebetulan. Paling si Fikri jatuh karena bego sendiri. Si Bella pingsan gara-gara maak," ucapnya dengan nada meremehkan saat ngobrol di kantin. Siang itu, saat jam pelajaran olahraga selesai, semua murid kembali ke kelas. Abel duduk seperti biasa di bangku belakang. Aldi, yang merasa ingin menguji nyali, berjalan ke arahnya sambil membawa botol minum. Dia menaruh botol itu di meja Abel, lalu berkata dengan nada menantang, Katanya lu bawa sial ya? Nih, coba sialin gue." Suasana kelas mendadak hening. Beberapa anak yang melihat langsung menahan napas. Abel hanya menatap sebentar, tidak mengatakan apapun, lalu kembali menulis di bukunya. Aldi tertawa kecil, merasa menang, lalu kembali ke bangkunya. Namun sore itu, saat jam pelajaran terakhir berakhir, Aldi tidak terlihat keluar bersama murid lain. Randy yang kebetulan lewat di lorong mendengar suara seperti seseorang menangis pelan dari arah belakang sekolah. Rasa penasaran membawanya ke sana. Dia menemukan Aldi duduk di tanah, bersandar ke tembok, matanya terbuka lebar tapi tatapannya kosong. Bibirnya gemetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Di tangannya, botol minum yang tadi dia taruh di meja Abel sudah tergeletak. Randy mencoba memanggil namanya, tapi Aldi hanya menggeleng pelan, seolah ingin berkata, "Jangan tanya." Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Aldi tidak masuk sekolah. Kata orang tuanya, dia seperti kehilangan semangat hidup. Tidak mau bicara, tidak mau makan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia lihat atau rasakan sore itu. Randy akhirnya memutuskan untuk berbicara lagi dengan Abel. Saat jam istirahat, dia mendekat dan bertanya, "Bel, Aldi kenapa?" Abel memandang keluar jendela lalu berkata, "Dia hanya diingatkan, kadang sebelum kita benar-benar celaka, alam kasih peringatan, tapi nggak semua orang mau ngerti." Randy terdiam. Kata-kata Abel terasa sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Dia mulai menyadari, mungkin Abel bukanlah penyebab semua ini. Mungkin memang ada kekuatan lain yang bekerja. Entah itu karma, alam, atau sesuatu yang tidak terlihat, tapi jelas. Semua dimulai dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Hari berikutnya berjalan lebih tenang. Tidak ada lagi yang berani mengusik Abel, dan suasana kelas perlahan kembali normal. Tapi bagi Randy, pertemuannya dengan Abel meninggalkan bekas yang tidak akan hilang. Dia belajar bahwa tidak semua orang mau membalas saat disakiti. Ada yang memilih diam,
bukan karena takut, tapi karena tahu ada hal-hal yang tidak perlu dihadapi dengan amarah. Dan dia juga belajar, setiap ucapan, setiap tindakan, sekecil apapun, bisa jadi punya akibat yang besar. Abel tetap duduk di bangku belakang sampai akhir.